Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi syurutis sujud. Fasal dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sujud. Salah satu di antara sekian banyak rukun salat adalah sujud. Apakah sujud orang itu bebas melakukan apapun sebagaimana dia mau? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Dia harus memenuhi syarat-syarat yang tepat. Apa saja? Dan dari semua syarat-syarat yang saya maksud di sini, itu teman-teman harus perhatikan, ya. Karena apabila ada saja salah satu di antara sekian banyak syarat ini yang tidak dipenuhi, maka antara sujudnya yang batal sehingga diwajibkan bagi dirinya untuk mengulang sujud, atau bahkan batal sholatnya. Fahimtum? Syurutus sujudi sab'atun. Adapun syarat-syarat sujud itu ada 7. Apa saja? Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Dia kemudian bersujud dengan ketujuh anggota tubuhnya. Apa saja ketujuhnya? Nanti di akhir video akan saya bahas satu persatu berdasarkan perincian dari sang musannif. Bukan di sini tempat bahasan kita. Wa an takuna jabhatuhu maksyufatan, dan tidak diperbolehkan pakai bahasa lain. Dan dia harus menjadikan dahinya itu tersingkap. Jadi andai kata dia sholat begini dalam keadaan menutup dahinya, itu tidak sah. Kemudian dia bersujud di sini, nggak boleh. Atau tertutup dengan apapun, nggak boleh. Andai kata dia melakukan ini, dia nutup begini nih. Dalam keadaan dia sudah tahu hukumnya dan sengaja melakukannya, maka sholatnya yang batal. Namun andai kata dia melakukan ini tanpa sengaja, maka yang batal hanyalah sujudnya dan baginya untuk kembali mengulang sujudnya dalam keadaan yang tepat. Fahimtum? Kenapa tadi kalau misal dia menyengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal? Karena dia dianggap mempermainkan sholat. Dan mempermainkan sholat, konsekuensi terbesarnya adalah sholatnya kemudian batal. Kemudian, wattahamulu bi ra'sihi, dan dia menekan kepalanya. Jadi, maksudnya adalah tidak hanya sekedar menempel dahinya ke lantai. Nggak boleh cuma hanya sekedar menempelkan. Gini doang. Tidak boleh hanya sekedar menempelkan. Andai kata ini banyak, ini perlu kita tekankan ya. Menempelkan atau menekan bagian dahinya itu merupakan sebuah kewajiban, sehingga apabila dia hanya sekitar menempelkan dahinya ke lantai, itu cukup, dan konsekuensi terbesarnya biasa saja sujudnya tidak sah. Kecuali bagi beberapa orang. Beberapa orang itu apa? Bagi mereka-mereka yang punya udzur yang diperkenankan menurut syariat. Contohnya apa? Contohnya mungkin ada orang yang punya jerawat parah banget di sini, dan ketika dia sujud dalam keadaan ditekan kepalanya itu sakit banget. Ada orang yang begitu tuh, banyak. Saya sekitar 2017 kalau nggak salah, 2017 apa 2016 saya nggak ingat, masa-masa saya SMP apa SMA saya lupa. Itu dahi saya full, kelas 11 SMA. Dahi saya itu full jerawat dari ujung sini sampai ujung sini karena hormon kayaknya. Saya nggak ingat. Baru awal-awal pubertas itu. Itu ketika sujud, ya Allah, sakit banget. Saya masih ingat lagi. Alhamdulillah Allah berikan saya rezeki. Jadi mulus bagian dahinya. Dan saya mendoakan bagi teman-teman yang mungkin punya jerawat di bagian sini atau di bagian wajah manapun, itu kemudian Allah sembuhkan dan Allah muluskan semuanya. Jadi glowing ya. Amin ya rabbal alamin. Cuman dia boleh untuk hanya sekitar menempelkan dahinya dalam keadaan ada udzur. Kalau bukan udzur, maka tidak boleh. Wajib bagi diri untuk menempelkan. Contoh yang bukan udzur itu apa? Skincare. Saya tahu banyak di antara teman-teman itu setelah pakai skincare itu gak mau banget wajahnya itu terkena kotoran apapun. Bahkan gak mau nyentuh bagian kepalanya, bagian wajahnya dengan tangan kosong atau tangan yang kotor yang belum dicuci. Bahkan banyak di antara mereka yang gak mau nyentuh bantalnya langsung, alias bahkan diganti selimut bantalnya dengan selimut khusus dari kain katun dan sebagainya, ya kan?
Problemnya ada juga yang misalnya dia skincare malam dan lupa belum sholat isya. Akhirnya dia sholat isya setelah skincare, dan ketika dia bersujud, dia hanya sekedar menempelkan bagian dahinya. Ini nggak boleh teman-teman. Harus ditekan. Karena skincare itu, terutama after pakai moisturizer ya, itu ada debu dikit aja langsung nempel, pung gitu kan. Itu bukan uzur teman-teman. Wajib bagi kalian untuk menempelkan, ditekan. Ditekan, dahinya ditekan, bukan hanya sekedar menempelkan. Oke, sekarang mungkin bakal muncul pertanyaan, kapan seseorang itu dianggap menekan dan kapan seseorang dianggap hanya menempelkan? Oke. Andai kata tangan kalian taruh di sini, kemudian kalian letakkan kapas di atas tangan kalian. Kemudian kalian bersujud di atas ini. Kalau tangan kalian merasakan ada tekanan, maka itu disebut sebagai menekan. Tapi kalau tangan kalian tidak merasakan apapun, maka itu hanya sekedar menempelkan, dan itu bisa saja sujudnya tidak sah. Jadi wajib menumpukan dahi kalian. Fahimtum? Lanjut. Wa adamul huwi li ghairihi, dan tidak boleh dia bersujud dengan maksud selain sujud. Nah, ini kemarin sempat kita bahas. Perinciannya ada 4. Kalau dia saat bersujud niatnya untuk sujud, sah, ya. Niatnya hanya karena Allah, dia ingin bersujud, saya bersujud, sah. Tapi kalau dia berniat sujud dan selain sujud, contohnya dia pertama niat sujud, kemudian di samping dia berniat sujud, dia berniat mungkin karena ngambil barang atau karena punggungnya pegel, maka ini hukumnya apa? Sah. Kalau dia tidak niat apa-apa, nggak kepikiran sesuatu, saking Masya Allah Tabarakallah-nya, dia sholat tiap hari, sampai-sampai sholatnya itu kemudian menjadi autopilot. Masya Allah Tabarakallah, keren. Alhamdulillah. Apa hukumnya bagi orang begini? Hukum sholatnya, hukum sujudnya, sah. Kita nggak ngomongin ini baik atau buruk, kita ngomongin sah apa tidak sah. Hukumnya sah. Nah, kapan tidak sah? Pada posisi keempat. Saat apa? Saat dia meniatkan selain sujud tok. Contohnya, saat dia i'tidal menuju ruku, dia pengennya cuma pengen ngambil barang doang. Maka hukum sujudnya tidak sah. Atau mungkin ada orang yang merasa dia itu sedang qiyam, sedang dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan i'tidal. Kemudian dia niat ruku. Pada saat dia niat ruku, dia baru sadar bahwa saya tadi bukan qiyam tapi i'tidal. Akhirnya dia melanjutkan nundukin badannya sampai jadi sujud. Awalnya dia kan niat ruku, kemudian jadi sujud. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini salah satu contohnya. Jadi dia harus betul-betul berniat untuk sujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, dan dia tidak boleh bersujud di atas sesuatu di mana sesuatu tadi itu bergerak dengan pergerakannya. Contohnya adalah saat dia menggunakan imamah atau mungkin hijab bagi teman-teman perempuan, atau mungkin bagian ini yang gelobor-gelobor. Nah, bagian ini ya terutama pakaian-pakaian laki-laki yang pakai jubah-jubah gede dan sebagainya, atau berbagai macam hal yang hal tersebut itu bergerak dengan pergerakan kita. Kemudian kita bersujud di atasnya saat bersujud, itu tidak sah. Contohnya apa? Contohnya orang yang lagi pakai imamah. Orang lagi pakai imamah atau hijab, dia pulut-pulut begini, kemudian ada buntutnya kan, dia bersujud di atas buntutnya tadi itu, maka hukum sujudnya tidak sah. Kita pakai contoh, ini kebetulan di sini ada handuk, nggak tahu handuknya siapa. Nah, ini di sini nih, begini ya. Anggap saya sekarang lagi pakai imamah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, screenshot dulu. Oke. Nah, setelah dia bersujud, pada saat dia bersujudnya di atas ini. Di atas ini. Maka ini tidak, sujudnya kemudian tidak sah. Dipinggirin dulu ininya, baru bersujud menggunakan dahinya. Namun, apabila
yang menempel dengan tubuhnya tadi itu tidak bergerak mengikuti pergerakan tubuhnya, maka tidak apa-apa. Contohnya, andai kata ada orang pakai imamah, kemudian buntut imamahnya ini panjang banget. Nah, ujung buntutnya tadi itu kan tidak bergerak dengan pergerakan tubuhnya. Saking panjangnya buntutnya ini. Kemudian dia bersujud, di ujung buntut imamahnya tadi itu yang tidak bergerak dengan pergerakan tubuhnya. Maka itu boleh. Yang tidak sah kapan? Ketika dia bersujud pada sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan tubuhnya. Fahimtum? Semoga betul-betul paham. Lanjut. Wartifa'u asafilihi ala a'alih. Dan dia mengangkat bagian belakangnya, bokongnya, ala a'alih, pada bagian depan, di atas bagian depan tubuhnya. Atas bagian depan tubuhnya apa? Ya, kepala, punggung, dalam artian posisi bokongnya harus lebih tinggi. Apa kita mungkin pakai bahasa? Kalau di Madura kita nyebutnya adungsit. Bahasa Arabnya tengkis. Atau mungkin bahasanya nungging. Nungging? Iya, nungging. Harus nungging. Sehingga posisi dahi, posisi kepala kita ini harus berada pada titik terendah tubuh kita. Ini sebenarnya menunjukkan penghinaan dan perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita selama ini sosok jago, sosok keren, sosok hebat, menganggap isi pikiran kita adalah segala-galanya, otak kita, apa yang kita hasilkan itu semuanya adalah sesuatu yang wah banget. Tapi saat kita sholat, kita jatuhkan kepala kita yang selama ini kita anggap mulia, kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau teman-teman memahami dan menghayati makna ini, saat kita merasa jago, merasa hebat, ketahuilah saat kita sedang bersujud, kita adalah manusia yang paling rendah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kita ngomongin fikih lagi. Tadi ngomongin tasawuf, kita sekarang ngomongin fikih. Posisi pantatnya harus di atasnya. Andai kata dia mungkin sujud ya dalam keadaan begini, maka kepalanya begini, pantatnya kemudian berada di belakang, bokongnya berada di bawahnya, maka ini tidak sah. Kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi dirinya, ya, bagi kondisi yang tidak memungkinkan banget untuk dirinya, maka baru diperkenankan. Sedangkan kalau misal ada tempat-tempat yang berbeda, maka diwajibkan bagi dirinya untuk bersujud sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi itu. Contohnya bagi orang-orang yang mungkin parah banget, ya cewek yang lagi hamil. Cewek yang lagi hamil kadang-kadang susah untuk melaksanakan tadi itu. Bahkan dalam beberapa momen, susah sekali untuk menempelkan bagian kepalanya ke lantai. Makanya para ulama kemudian mengatakan, bagi perempuan hamil diperbolehkan bagi mereka untuk menambahkan beberapa benda-benda tambahan untuk menyentuhkan dahi mereka saat sedang bersujud. Contohnya, tambahin ini nih, pakai bantal. Fahimtum? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan mencintai dan menyayangi setiap perempuan-perempuan yang selama ini mau berjuang. Berat banget dipikir-pikir ya, hamil tuh. Kemudian terakhir, wattumaninatu fihi, dan bertumakninah ria pada saat sedang bersujud. Ini kemarin kita bahas, yaitu gerakan patah-patah. Jadi ada jeda, diam, sejenak, ada jeda. Kalau misal dia langsung dari ini dia bangun dari i'tidal menuju sujud, langsung gini, agak sah. Harus ada diam sejenak, sud. Kemudian khatimatun, penutup fi a'dha'i sujud, perihal anggota-anggota sujud. Nah, tadi kan di awal-awal kita sebut nih, ayyasjuda ala sab'ati a'dha', dia wajib bersujud dengan ketujuh anggota tubuhnya. Apa saja ketujuh-tujuhnya? Mari kita bahas. A'dha'us sujudi sab'atun. Adapun anggota-anggota sujud itu ada 7. Yang pertama adalah al-jabhah, yaitu dahi. Dahi. Wa butunul kaffaini, dan telapak tangan. Kedua telapak tangan, nih, dianjurkan menghadap kiblat, ya, dan agak direnggangkan sedikit, ya, dan bukan begini, direnggangkan sedikit. Jadi bukan begini, sedikit direnggangkan, menghadap kiblat. Kemudian warrukbatani, dan kedua lututnya, ini sudah jelas ya. Kemudian wabutunu asabi'i ar-rijlaini, dan telapak jari kakinya.
Mohon maaf kalau misal saya mengangkat kaki saya ya. Jadi jarinya itu harus begini nih. Harus begini, posisinya begini. Telapak jari ini. Telapak jari yang harus ini anggap aja lantai begini. Sehingga kalau misal kalian cuma pakai ujung ini kurang. Apalagi lebih parah sekarang sampai begini. Dia nempelnya begini. Bahkan lebih parahnya lagi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan sekali dua kali. Itu ada yang terbang, kakinya terbang. Jadi saat dia sujud itu, kakinya begini nih. Kok bisa gitu ya? Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saat bersujud mungkin bakalan muncul beberapa pertanyaan. Apakah kakinya itu harus menempel atau tidak? Nah, ini ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan ditempel, ada riwayat lain yang mengatakan dipisah dalam mazhab kita. Dan dua-duanya sama-sama kuat. Silahkan amalkan manapun yang teman-teman mau. Cuman bagi perempuan lebih dianjurkan untuk menutup. Bagi perempuan dianjurkan untuk menutup. Fahimtum? Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Menutup maksudnya ditempelkan begini ya kakinya. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.